Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Mufti Mubarak, NRP 31225220111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS Bahasa Indonesia saya, yaitu tentang struktur format laporan akhir atau proposal akhir. Nah, yang pertama, bab 1 pendahuluan. Poin 1, judul. Judul memberikan gambaran tentang topik utama yang akan dibahas dalam laporan, serta mengindikasikan fokus dan lingkup proyek. Judul menjadi poin awal yang memberi pengantar kepada pembaca mengenai topik yang akan dijelaskan dalam laporan akhir. Poin 2, latar belakang. Menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas dalam laporan akhir. Penjelasan meliputi problem domain, problem, dan solusi yang akan diusulkan. Contoh, jika topiknya adalah aplikasi pola makan sehat bagi penderita diabetes, penulis akan membahas mengenai penyakit diabetes, kesulitan dalam mengatur pola makan sehat bagi penderita, serta urgensi penyelesaian masalah ini. Poin 3, permasalahan. Menggambarkan permasalahan yang ingin diselesaikan dalam laporan akhir secara singkat dan jelas. Penjelasan mencangkup faktor-faktor yang membuat sulit dalam mengatur pola makan sehat bagi penderita diabetes. Contohnya itu. Tujuan utamanya adalah meyakinkan pembaca akan urgensi penyelesaian masalah tersebut. Poin 4, tujuan. Menjelaskan tujuan dari laporan akhir yang diangkat. Tujuan harus disajikan secara singkat dan jelas dengan menguraikan fitur-fitur yang ditawarkan sebagai solusi. Contoh kalimat pembuka yang bisa digunakan adalah kegiatan laporan akhir ini membuat atau membangun suatu aplikasi atau sistem untuk mengatasi bla 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 atau hubungan dengan problem. Poin 5, manfaat. Membahas kontribusi laporan akhir terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pemecahan masalah pembangunan, atau pengembangan kelembagaan. Kontribusi disajikan secara spesifik mengidentifikasi pihak yang akan mendapatkan manfaat dari kegiatan dalam bentuk apa manfaatnya. Dan poin 6, sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan bagian ini memberikan gambaran tentang bagaimana laporan tersebut disusun dan apa yang akan dibahas di setiap bagian. Ini membantu pembaca untuk memahami struktur dan alur laporan akhir secara keseluruhan. Contohnya, strukturnya bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 deskripsi sistem, dan bab 4 penutup atau daftar pustaka. Bab 2 kajian pustaka. Poin 1, deskripsi permasalahan. Menjelaskan dengan jelas dan detail mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dalam proyek akhir. Deskripsi masalah disajikan dengan gaya bahasa deskriptif dan bisa disertai dengan gambar, tabel, atau skema untuk mengilustrasikan permasalahan. Poin 2, teori penunjang. Menguraikan dasar teori yang mendukung penelitian proyek akhir atau laporan akhir. Teori penunjang mencangkup dasar-dasar teori, temuan, dan bahan data dari pustaka ilmiah lain yang menjadi landasan untuk melakukan proyek akhir. Kutipan dari sumber referensi harus disertakan dengan rujukan yang jelas. Poin 3, penelitian terkait. Memuat hasil penelitian dari pihak lain yang memiliki permasalahan serupa dengan proyek akhir, namun dengan pendekatan yang berbeda. Penjelasan melibatkan kajian pustaka yang relevan dan terpercaya dengan pencantuman sumber referensi yang jelas baik untuk kutipan langsung maupun tidak langsung. Kutipan langsung pendek ditulis dalam tanda petik ganda dengan sumber referensi, sementara kutipan langsung panjang ditulis dengan paragraf terpisah dengan penyesuaian format tertentu. Kutipan tidak langsung atau parafrase diakhiri dengan pencantuman sumber referensi. Nah, bab ketiga, deskripsi sistem. Poin 1, deskripsi solusi. Menjelaskan solusi yang ditawarkan dalam laporan atau proyek akhir dengan jelas dan detail.
Penjelasan meliputi fitur-fitur yang ditawarkan sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi. Contoh, jika topiknya adalah deteksi kanker dengan sistem pakar berbasis Fuzzy menjelaskan akan mencakup tentang permodelan sistem pakar dan fitur-fitur Fuzzy yang digunakan untuk deteksi penyakit kanker. Poin 2, desain sistem. Menjelaskan secara teknis mengenai desain sistem yang digunakan dalam proyek akhir. Penjelasan mencakup urutan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Idealnya penjelasan didukung dengan diagram sistem secara high level view. Bagian-bagian dari sistem dapat diperinci dengan subbagian seperti bagian 1, bagian 2, dan seterusnya. Setiap subbagian menjelaskan elemen-elemen yang ada dengan singkat, padat, dan jelas. Jika diperlukan, penulis dapat menggunakan persamaan matematis dan tabel untuk mendukung penjelasan. Nah, bab 4 atau bab terakhir yaitu penutup, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua referensi yang digunakan dalam penelitian terkait teori, penunjang, dan desain sistem. Referensi ditulis berdasarkan urutan nama peneliti atau pengarang, diikuti oleh tahun, judul, jika terdapat nama peneliti atau pengarang yang sama. Contoh format penulisan daftar pustaka, termasuk referensi dari makalah jurnal internasional atau nasional, makalah seminar internasional atau nasional, buku acuan, buku proyek akhir atau disertasi, tulisan pada media publik, dan tulisan pada media online. Setiap referensi mencakup nama peneliti atau pengarang, judul, nama publikasi atau seminar, penerbit jika buku, edisi jika buku, tempat dan tanggal seminar, alamat internet jika tulisan pada media online, serta tanggal akses atau jika tulisan pada media online. Demikian presentasi UTS saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.